Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam YouTube channel Ranti Story. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi di perusahaan manufaktur. Tetapi di sini tidak mulai dari transaksi awal, tapi dari neraca saldo. Ya, neraca saldo siklus akuntansi urutan yang keempat. Untuk siklus akuntansi perusahaan manufaktur sama saja seperti perusahaan jasa dan dagang secara garis besar. Diawali dengan analisis transaksi, kemudian masuk ke jurnal khusus dan jurnal umum. Setelah itu menyusun buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan berupa laporan laba rugi, perubahan modal, neraca arus kas, kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir jurnal pembalik. Adapun untuk jurnal pembalik itu kondisional, bisa dibuat ataupun tidak, terserah perusahaannya saja. Nah, di sini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan manufaktur, tapi dari neraca saldo ya, neraca saldo sampai dengan yang terakhir. Tapi sebelum ke video, kalau misalkan video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya lebih semangat lagi buat mengupload video. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ini ada neraca saldonya. Ya, neraca saldo dari CP Roti Jaya. Jadi CP Roti Jaya itu ceritanya sebuah perusahaan manufaktur. Dia itu memproduksi roti tawar. Dan ini neraca saldonya. Langkah selanjutnya setelah membuat neraca saldo adalah membuat jurnal penyesuaian. Tetapi sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu apa saja kasus yang terjadi atau memorial yang telah terjadi yang memang harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, ceritanya di sini terdapat 3 dokumen untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian. Meskipun pasti ada yang lebih banyak dari ini, tapi ceritanya ini ada 3 sebagai contoh ya. Dokumen pertama. Nah, di dokumen pertama ini ceritanya ada bukti memorial dari Wawan. Ini teknisi di pabriknya kepada teknisi akuntansi. Nah, di sini sudah ada 3 soal berupa bukti memorial untuk menyusun jurnal penyesuaian. Soal yang pertama. Ganeng cenah A. Kembali ke rekam dari tuh. Guys, 22 detik tuh. Nah, di sini sudah ada 3 bukti memorial yang akan dijadikan acuan oleh kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Dokumen yang pertama. Kepada teknisi akuntansi dari Wawan. Telah diterima rekening koran dari Bank BNI per tanggal 31 Desember 2018 yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Pertama, ada interest revenue sebesar 475.000, bank service charge sebesar 250.000. Nah, ini ceritanya pada akhir periode bulan Desember diketahui perusahaan atau CP Roti Jaya memperoleh pendapatan bunga dari bank sebesar 475.000, yang mana uang ini akan langsung ditransfer ke rekening bank CP Roti Jaya. Akan tetapi di sini ada bank service charge atau beban administrasi bank yang tentunya akan menjadi potongan terhadap pendapatan ini. Jadi dari total pendapatan 475.000 tidak akan semuanya diterima oleh CP Roti Jaya, tapi dipotong oleh bank untuk biaya administrasi. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, kita langsung saja. Pertama, tulisan dulu tanggalnya seperti biasa, 2018 Desember, tanggalnya 31 sesuai di sini. Akunnya, nah, ketika ada pendapatan masuk berarti
kas di bank di debit, kas bertambah. Kemudian ada beban administrasi bank. Beban administrasi bank juga di debit karena merupakan beban, dan beban itu bertambahnya di sebelah debit. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga di sebelah kredit. Astagfirullah. Nah, kita masukkan angkanya. Pendapatannya sebesar 475.000. Dari total pendapatan ini dipotong beban administrasi bank 250.000, dan sisanya akan masuk kepada rekening koran Sipiro Tijaya sebesar selisihnya 475 dikurangi 250. Jadi yang akan masuk ke rekening koran perusahaan sebesar 225.000. Seperti itu. Selesai. Lanjut dokumen yang kedua. Di dokumen yang kedua cukup banyak informasinya. Pertama, persediaan akhir perlengkapan pabrik dinilai 7.500.000. Ini menginformasikan bahwa ternyata sisa perlengkapan pabrik yang masih ada tinggal 7.500.000. Sedangkan saldo perlengkapan berdasarkan raca saldo di sini. Nih, perlengkapan pabrik itu 10.350.000 awalnya, dan di akhir periode tinggal 7.500.000. Berarti berapa selisih yang sudah habis? Nah, yang sudah habis itu kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan akun di debitnya beban perlengkapan pabrik. Di kredit perlengkapan pabrik. Berapa selisih yang sudah habisnya? Kita kurangi saldo perlengkapan pabrik di neraca saldo 10.350 dikurangi sisa yang masih ada di gudang 7.500. Ternyata yang sudah habis sebesar 2.850, dan ini dimasukkan ke sini 2.850.000. Perlengkapan pabrik berkurang sebesar 2.850.000 karena sudah dipakai dan diakui sebagai beban perlengkapan pabrik pada bulan tersebut. Seperti itu. Next, yang kedua, beban penyusutan peralatan pabrik yang dibebankan ke BOP sebesar 375.000. Jurnal penyesuaiannya di debit adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar seperti di soal ini, tidak usah dihitung lagi, 375.000. Seperti itu. Mengapa di sini biaya overhead pabrik? Karena sesuai dengan memo yang ada di sini disebutkan bahwa beban penyusutan peralatan pabrik dibebankan ke BOP. Jadi di sebelah debitnya BOP, bukan beban penyusutan lagi. Next, yang ketiga, beban penyusutan bangunan diketahui 541.000. Nah, kalau yang ini di debitnya baru beban penyusutan bangunan. Di kreditnya akumulasi penyusutan bangunan. Sebesar 541.000. Untuk jurnal penyesuaian untuk kasus
penyusutan peralatan. Biasanya sesuai pedoman, akun yang akan kita butuhkan adalah beban dan akumulasi. Beban disimpan di sebelah debit, akumulasi disimpan di sebelah kredit, apapun itu. Yang keempat di sini beban penyusutan kendaraan, sama seperti ini kasusnya. Di sebelah debit beban penyusutan kendaraan. Ya. Terhadap akumulasi penyusutan kendaraan sebesar, karena ini sudah disebutkan angkanya jadi nggak usah dihitung, 352.000. Ya. Terakhir poin yang kelima, listrik, air, dan telepon bulan Desember ini tuh 2018, karena ini kan periodenya 2018, soalnya harus dikoreksi. Listrik, air, dan telepon bulan Desember akan dibayar pada bulan Januari tahun yang akan datang, berarti tidak dibayar saat ini tapi diakui sebagai beban saat ini. Seperti ini, perusahaan itu punya tanggungan harus membayar beban listrik, air, dan telepon di bulan Desember yang sekarang tengah terjadi sebesar 1.250.000, tapi ternyata tidak dibayar saat ini atau bulan ini, dibayarnya di bulan Januari tahun yang akan datang. Jurnal penyesuaian yang harus kita buat, akun yang dibutuhkan itu di sebelah debit tetap beban listrik, air, dan telepon, beban bertambah. Di kreditnya, nah karena tidak dibayar saat ini, dibayarnya nanti bulan Januari, jadi bukan kas yang keluar tapi utang, adanya utang, tepatnya utang beban. Mengakui beban pada periode ini Desember tapi tidak dibayar saat ini, jadi di kreditnya utang bertambah sebesar 1.250.000. Seperti itu. Sudah ya, selesai. Terakhir, nah ada satu lagi memo, katanya seperti ini. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke utang PPN. Nah, untuk menutup saldo akun PPN income dan PPN outcome atau PPN masukan dan PPN keluaran, ini tuh kita bisa lihat di neraca saldo. Kita lihat dulu PPN income. Nah, PPN masukan saldonya 1.257.470. Kasih tanda. Dan PPN outcome, pajak keluaran. Pajak keluaran. Nah, ini PPN keluaran di sebelah kredit 2.386.500. Untuk menutup saldo akun pajak, PPN masukan, dan PPN keluaran, posisinya tinggal dibalikan saja. PPN keluaran yang semula ada di sebelah kredit di neraca saldo, maka di zona penyesuaian simpan di sebelah debit. Sebaliknya, PPN masukan yang semula ada di debit di neraca saldo, maka di zona penyesuaian posisinya jadi di kredit, seperti ini. Sekarang tanggal 31. Yang di debit dulu, berarti PPN keluaran dulu yang dimasukkan, karena ini di kredit harus di debit sekarang. PPN keluaran 2.386.500. Nah, baru setelah itu PPN masukan
1.257.000. Nah, seperti ini. Tadi kita baca lagi soalnya. Kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke utang PPN. Maksudnya, maksud dari istilah utang PPN di sini adalah untuk selisihnya tersebut. Misalkan di sini PPN keluaran 2.386.500. Sedangkan PPN masukannya 1.257.470. Ini kan tidak sama jumlahnya, berarti tidak balance. Nah, selisihnya berapa? Dan itu dimasukkan ke utang PPN atau utang pajak. Utang bertambahnya di sebelah kredit, berarti disimpan di sini. Selisihnya kita bisa hitung dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Hasilnya 1.129.030 rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti balance antara totalan debit dan kreditnya gitu. Nah, untuk soal sudah beres, kita tinggal totalkan saja total debit dan kredit. Kita hitung. Rp8.000.000. Nah, sama 8.229.500 rupiah. Nah, neraca saldo sudah ada, jurnal penyesuaiannya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca lajur. Untuk neraca lajur saya sudah siapkan formatnya. Nah, ini sudah ada lumayan ya, namanya juga neraca lajur. Pasti selebar ini ya. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang neraca lajur. Jadi di neraca lajur formatnya itu pertama terdiri dari nama-nama akun yang akan kita butuhkan. Ini itu bisa kita lihat di neraca saldo yang sebelumnya, yang ini, karena sama akun yang ada di neraca saldo diposting ulang ke sini semuanya, serta akun-akun yang ada di sini juga semuanya ke sini disatukan. Kemudian kolom selanjutnya ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk menyusun neraca lajur caranya cukup mudah. Dokumen yang akan kita butuhkan yaitu dokumen neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sebelumnya kita buat, yang dua ini. Pertama-tama kita lihat neraca saldo. Nah, di neraca lajur kan di sini kolom yang pertama nama akun. Nama akun ini diisi dengan akun-akun yang terdapat di neraca saldo sebelumnya. Sesuaikan posisinya, urutannya, dan nama-namanya. Masukkan ke sini dari awal sampai akhir. Masukkan dulu ke sini. Setelah itu akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian juga masukkan ke sini semuanya. Jadi masukkan ke sini, ke bawah. Ya, ke bawah saja ke sini. Tapi catatan, jangan ada akun yang double atau yang ganda. Misal di sini ada satu akun di neraca saldo. Contohnya ini nih, perlengkapan pabrik. Kemudian di jurnal penyesuaian juga muncul perlengkapan pabrik. Nah, maka itu tidak usah ditulis lagi karena tidak boleh ada yang double, ada yang ganda. Jadi nggak usah tulis yang belum adanya saja, gitu ya. Lanjut mengisi neraca saldo.
dua kolom neraca saldo ini. Nah, untuk saldo-saldo ini kita juga hanya tinggal memindahkan saja saldo yang ada di neraca saldo. Misal, kas di tangan 2.601.000. Di sini juga sama. Termasuk posisinya harus sesuai. Kalau debit ya debit. Kalau ternyata di kredit, di sini juga harus di sebelah kredit. Seperti itu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Itu untuk mengisi kolom neraca saldo nih. Setelah diposting semuanya, kita masuk ke bagian jurnal penyesuaian. Urutan kolom yang selanjutnya setelah neraca saldo itu jurnal penyesuaian. Nah, ini juga sama seperti yang ini. Kita tinggal masukkan saldo-saldo yang muncul di akun-akun pada jurnal penyesuaian. Misalkan kas di bank bertambah 225.000 di debit ya. Kita tulis juga di sini. Ini maka disimpan di sebelah sini. Ini sudah saya isikan biar cepat. Misalkan kita analisis lagi. Kas di bank bertambah 225.000 setelah debit, maka di sini juga jurnal penyesuaian kas di banknya bertambah 225.000 di sebelah debit. Kemudian beban administrasi bank di sebelah debit 250. Bagian jurnal penyesuaian ke bawah beban administrasi bank di sini juga 250 di sebelah debit. Terus sampai ke bawah. Nah, di sini saya sudah selesai semuanya sampai ke bawah. Kemudian seperti biasa kita totalkan hasil akhirnya untuk mengetahui balance atau tidak. Selanjutnya, kolom yang ketiga dalam neraca lajur yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini sudah saya isi. Cara mengisinya adalah cukup mudah. Sumber data yang kita butuhkan untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan adalah neraca saldo yang ini dan jurnal penyesuaian. Caranya seperti ini. Jika di neraca saldo terdapat saldo di debit dan di jurnal penyesuaian terdapat saldo di debit, berarti ditambahkan, pindahkan ke sini hasilnya. Kalau misalkan di neraca saldo ada saldo di kredit dan di sini juga jurnal penyesuaian ada saldo di kredit, ditambahkan, pindahkan ke sebelah kredit. Jadi menyesuaikan dari sini datanya. Kalau di sini di debit ya ke sini juga di debit. Kalau di sininya di kredit, di sini juga di kredit. Pokoknya intinya seperti ini. Kalau di sini ada debit, kemudian di jurnal penyesuaian ada debit, berarti hasilnya akan debit. Disimpan di sebelah debit. Neraca saldo kredit, jurnal penyesuaian kredit, hasilnya akan kredit. Disimpan di sebelah kredit. Kalau misalkan di sini debit, jurnal penyesuaiannya di kredit, maka diisi sebesar selisihnya tinggal berapa dan di posisi yang mana. Kalau selisihnya ternyata lebih besar debit, berarti simpan sisanya di debit. Kalau selisihnya lebih kredit, maka simpan di sebelah kredit. Tapi kalau misalkan data di antara dua ini, neraca saldo dan jurnal penyesuaian sama, debitnya seperti contoh ini. Nah, seperti contoh ini. PPN keluaran di neraca saldo sebelah kredit 2386500. Di jurnal penyesuaiannya sebaliknya debit dengan jumlah yang sama 2386500. Berarti ini artinya impas. Hasilnya akan 0. Maka di sini tidak ada hasil akhir, kosong. Karena sudah habis. Jadi debit dan debit, kredit dan kredit, hasilnya kredit, debit dikurangi kredit, hasilnya menyesuaikan mana yang lebih besar selisihnya. Seperti itu. Nah, di sini sudah saya isi. Kas di tangan di neraca saldo ada di debit 2.601.000, sedangkan di jurnal penyesuaiannya tidak ada yang diisi, berarti tinggal dipindahkan saja ke sini. Kas di bank di neraca saldo ada saldo di debit 22.901.550.
Di zona penyesuaiannya ada saldo di debit 225.000. Debit dan debit ditambahkan hasilnya debit. Seperti itu. Nah, terus semuanya sampai akhir, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun salah. Terus kita jumlahkan semuanya, totalkan, simpan di paling bawah. Di sini. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah hasil kerja kita benar atau salah, bisa dilihat dari total akhirnya. Kalau misalkan tidak sama jumlahnya, berarti ada yang salah dan harus dikoreksi lagi. Tapi kalau sudah sama jumlah akhirnya, kemungkinan besar jawaban kita sudah benar. Seperti itu. Selanjutnya kolom yang ketiga. Kolom yang keempat, laba rugi. Ya, ini. Untuk mengisi kolom laba rugi cukup mudah. Data yang dibutuhkan adalah dari neraca saldo setelah disesuaikan. Sebetulnya ini tinggal dipindahkan saja ke sini, tapi tidak semuanya. Hanya beberapa akun saja. Apa aja? Nah, untuk akun-akunnya kita pakai pulpen merah biar lebih terlihat perbedaannya. Data dari neraca saldo setelah disesuaikan yang harus dimasukkan ke kolom laba rugi, di antaranya yang pertama penjualan. Ini kasih tanda dulu. Kemudian retur penjualan yang ini. Potongan penjualan kalau misalkan ada. Harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan masuk ke laba rugi ya. Biaya tenaga kerja langsung masuk. Biaya overhead pabrik masuk. Beban pajak masuk. Beban pemeliharaan masuk. Beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik, pendapatan, terakhir beban administrasi bank. Nah, jadi intinya yang masuk ke kolom laba rugi itu diantaranya pertama terkait pendapatan-pendapatan seperti pendapatan dari penjualan, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Kedua, retur. Kalau misalkan ada retur penjualan. 3, potongan. Kalau misalkan ada potongan penjualan, masih membahas penjualan. Kemudian yang keempat, biaya-biaya atau beban-beban yang dikeluarkan. Biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lain. Nah, jangan lupa satu lagi, HPP, harga pokok penjualan, itu juga masuk ke kolom laba rugi. Namanya juga laba rugi, berarti kolom ini dibuat untuk mengetahui berapa laba yang diperoleh atau berapa rugi yang harus kita terima gitu. Untuk menghitung laba dan rugi tentunya bisa dicari dengan menghitung total pendapatan penerimaan uang dikurangi beban-beban yang dikeluarkan termasuk HPP dari barang yang dijual. Gitu. Sekarang kita masukkan penjualan. Posisinya disamakan, kalau kredit di sebelah kredit, debit di sebelah debit, mengikuti penjualan di kredit 58. Retur penjualan potongan tidak ada. HPP di sebelah debit, berarti di sini juga di debit. Rp1.500.000 ini BTKL, beban. Biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, beban pajak, biaya pemeliharaan tidak ada, beban perlengkapan pabrik di debit,
beban penyusutan. Beban penyusutan masih sudah. Kalau misalkan sudah diisi seperti ini, kita tinggal menghitung totalannya, debit berapa dan kredit juga berapa. Kredit dulu. Nah, di sini sudah saya hitung total di sebelah debit, yaitu 54.772.400. Total di sebelah kredit 60.190.000. Jangan heran kalau kedua totalnya berbeda, karena ini laba rugi. Tentunya harus ada selisih antara berapa pemasukan dan berapa pengeluaran yang terjadi. Nah, sekarang kita hitung lebih besar penerimaan pendapatan, apakah beban-beban yang dikeluarkan. Ternyata di sini lebih besar penerimaan 60.190.000, sedangkan beban-beban yang dikeluarkan sudah ditambah HPP 54.772.400. Jadi bisa dipastikan bahwa CP Roti Jaya menerima keuntungan. Nah, berapa keuntungannya? Nah, kita tinggal mengurangi saja selisih dari penerimaan. Total dikurangi beban-beban 60.190.000 dikurangi 54.772.000,4. Maka selisihnya adalah 5.417.600. Berarti ini adalah laba ya. Kalau sudah seperti ini, supaya totalnya sama jumlahnya, supaya rapih, kita turunkan 5.417.600 ditambah 54.772.400, hasilnya pasti 60.190.000. Nah, seperti ini ya. Sudah, kita kasih tanda dulu. Selanjutnya kolom yang terakhir, yaitu kolom neraca. Untuk mengisi kolom neraca cukup mudah, kita tinggal memindahkan saja data-data yang ada di neraca saldo. Setelah disesuaikan, sisanya yang belum dimasukkan ke sini. Jadi data ini tuh dibagi dua, sebagian masuk ke laba rugi, sisanya masuk ke neraca, seperti itu. Di sini yang belum masuk mulai dari atas kas di bank sampai sini ya, tinggal pindahkan saja, sesuaikan posisinya.
Ini sebelah sini. Nah, sudah, sisanya tinggal dikasih strip saja. Karena kan ini sudah dimasukkan ke kolom laba rugi. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal dijumlahkan saja berapa total yang di sebelah debit dan berapa total yang di kredit. Sini sudah saya hitung. Ini tadi. Nah, ini juga total di neraca debit dan kredit tidak akan sama total akhirnya. Jangan heran karena perbedaan ini disebabkan adanya laba. Jika kita menghitung selisih antara debit dan kredit totalnya ini, maka selisihnya akan sebesar dengan laba, akan sama 417.782. Tuh, 5.417.000 di sebelah sini ya, karena lebih besar ini jadi disimpan di sebelah sini 5 juta gitu. Nah, terakhir kita turunkan semuanya supaya rapi, satu jajar. Nah, sudah. Jadi ini mungkin untuk neraca ledger. Setelah ini kita akan membuat laporan laba rugi. Data yang akan kita gunakan sumbernya dari sini, dari neraca ledger untuk menyusun laporan laba rugi.